Boleh itu. Akan memulai pertandingan ini. Jadi para peserta yang grup C yang sudah dipanggil nama sudah menempatkan posisi masing-masing. Dan untuk meja, kalau boleh yang belum berkepentingan boleh berjauh, karena mengingat supaya tidak terlalu menghilangkan konsentrasi bagi teman-teman pecatur. Masih bermain, mohon untuk dikosongkan dulu meja, dikosongkan dulu, menjauh dulu dari meja karena kita akan membuka. Jadi sebentar untuk membuka pertandingan ini nanti diatur oleh wasit. Lalu kemudian dia akan duduk, ada satu meja yang akan dijadikan sebagai meja pembukaan. Meja pembukaan itu akan dibuka oleh Master Nasional, Bapak Tino Lang. Nanti akan dibuka dengan langkah pertama, tentu diminta kepada pemain yang akan melangkahkan buah pertama, ya. Diminta persetujuan langkah apa yang akan dimulai, lalu akan dilangkahkan oleh Master Nasional kita, Tino Lang, ya. Selanjutnya kita ikuti tata tertib yang diatur. Menurut informasi dari wasit, untuk babak pertama ini yang belum datang masih diberi toleransi 30 menit. Tetapi pada babak kedua itu sudah harus mengikuti jadwal yang ditetapkan, ya. Tata tertib sudah dibacakan tadi, ya. Sudah dibacakan tata tertib, ya. Nanti juga disiapkan wasit untuk grup C. Siapa yang akan duduk bertanding? Ya ini. Meja satu dulu untuk meja satu. Adi Marentek lawan Eti. Nah, itu meja satu. Meja satu. Meja dua. Meja dua. Itu dulu. Oh, ya meja satu. Jadi meja satu Pak Adi ditempati oleh yang sudah disebutkan, dan Eti yang mana? Julian lawan Pak Haji. Ya. Ada Pak Haji. Julian mana? Pak Jul mana? Meja tiga. Ya, meja tiga. Om Buak lawan Edi Madumpil. Meja 4, Ferdi Panekena lawan Om Jones Kalengkongan. Ya, nyanda ada lagi. Ini Ferdi Panekena sudah ada. Iya, Yones nyanda. Meja 5, Jur lawan Gepsi. Meja 6, Om Buce lawan Oni Wensen. Buce ada. Meja 7, Osin Ronunu lawan Om Job J. Kusoy. Baru meja 8, Roni lawan Eiffel. Roni ada? Meja 9, Nelson lawan Anton Pola. Ada. Jadi meja 10, Daud Lang. Tinggal menunggu yang akan masuk ke C. Cek ya. Tidak demikian. Jadi ini pertandingan nanti Master. Mana Master? Master Tino Lang. Buka dulu sana. Oh siap. Langkah tanya dulu, langkah apa dia mau saya langkah. Menurut keyakinan kita masing-masing, mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kami boleh dihimpunkan di tempat ini. Komunitas catur yang ada di Pasar Segar dan melaksanakan pertandingan persahabatan di antara komunitas kami ini. Semua kami lakukan untuk membangun persahabatan dan persaudaraan yang semakin kuat. Dan karena itu kami mohonkan pertolongan-Mu, kiranya semua dapat berlangsung dengan baik, mulai dari awal sampai pada selesainya. Sambil juga bersyukur dan bermohon kiranya Tuhan memberkati kekasih kami Bapak Only yang telah mensponsori pelaksanaan kegiatan ini. Diberkatilah saudara kami bersama dengan keluarga, diberkati juga usaha-usaha kerja mata pencarian kekasih kami Bapak Only.
Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kami serahkan kepada Bapak Wasit. Terima kasih atas kesempatan. Ke seksi pertandingan kita perkenalkan Pak Only, di sponsor kita pada pertandingan ini. Dan ada 1-2 kalimat yang akan disampaikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan teman-teman di Pasar Segar. Kita juga ini baru di sini. Ya, ini kompetisi ini kita mau backing tiap 6 bulan. Ada bulan Desember ada. Karena kita juga pernah backing 1 kali di Ketelu. Pernah backing Seminah Utara, so itu Master tahu so, yang lalu. Jadi tiap 6 bulan orang backing begini, asal orang jangan jawab salah. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Only. Selalu diberkati Tuhan dalam segala usaha kerja atau pencarian. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada wasit. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan mungkin aturan-aturan yang akan kita gunakan. Jadi yang peraturan yang kita gunakan adalah menggunakan peraturan video tahun 2018. Jadi peraturan video 2018 ini akan kita gunakan dalam pertandingan seperti ini. Ya. Berikut untuk hal-hal yang penting, contoh misalnya ketika rokade harus memegang biaya apa saja, bukan benteng ya. Ketika rokade Anda memegang benteng, berarti walaupun tujuan rokade namanya pegang benteng, berarti benteng yang kalah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena 15 menit ini berarti itu kalau dalam peraturan catur menggunakan aturan catur cepat. Nah, di dalam aturan catur cepat ada istilah illegal moving. Nah, illegal moving di dalam peraturan yang sampai saat ini ada, yaitu contoh misalnya benteng dia melangkah jalan kuda, otomatis langsung dinyatakan kalah. Kecuali misalnya begini, contoh ketika ada 2, yang satu misalnya begini, ketika pion masuk harusnya kan dia ganti, dia belum ganti, biasanya itu ada istilah dengan langkah yang salah. Dia tidak masuk illegal moving, tapi hanya peringatan. Peringatan pertama itu contoh. Kalau kita pakai waktu, berarti yang melangkah yang salah ditambahkan waktunya kepada lawan. Nah, itu peringatan pertama. Ketika peringatan kedua dia melakukan hal yang sama, langsung dinyatakan kalah. Jadi itu beda ya. Beda antara illegal moving dan yang tadi. Contoh lagi, karena ini berbicara catur cepat, kalau misalnya selama belum finish jam, ya kalau memang ada pakai jam ya. Tapi kalau memang tidak memakai jam, berarti contoh misalnya namanya dia sudah letakkan, sudah lepas tangannya, berarti dianggap dia syuting di jam. Itu maksudnya, karena ada jam. Ya, jadi kita harus tahu. Ketika dia taruh, dia angkat. Ketika tidak ada jam, contoh, berarti wasit menentukan bahwa itu adalah sudah pakai jam. Beda kalau ada jam, harus ada beda lagi. Kalau ada jam, walaupun dia sudah taruh, namanya dia belum finish, belum dikatakan sah. Itu jadi perlu membedakan yang ada pakai jam dan yang enggak. Ya. Berikut, kalau ada persoalan, tolong diserahkan kepada wasit. Jangan baku ambil. Jadi selagi ada persoalan, jangan baku ambil, ada wasit. Nanti sebentar juga dibantu oleh sahabat saya Pak Tinolang, Master Nasional, yang akan membantu saya dalam mungkin ada kegiatan ini. Itu hal yang penting. Berikut untuk perhitungan penilaian. Perhitungan penilaian pertama adalah max point. Yang artinya max point berapa kali menang, dan contoh 5 kali menang, ya 5 kali menang. Berikut yang kedua head to head. Pengertian head to head, contoh misalnya antara saya dengan Pak Tino sama poin. Tetapi pada saat di babak ketiga saya mengalahkan Tino, otomatis karena head to head Pak Tino kalah terhadap saya. Kenapa? Saya untung dengan Pak Tino di head to head. Ya. Apakah ada pertanyaan 3 orang, Pak wasit? Ya, 3 orang itu berlaku juga. Waktu itu saya tahu kebetulan ada wasit di plafon, ternyata
ternyata head to head itu berlaku 3 orang. Karena pada umumnya orang-orang mengatakan head to head itu hanya berlaku 2 orang. Padahal pengertian head to head itu 3 orang saja bisa, 4 orang itu saja bisa. Karena itulah pengertian head to head itu adalah pertemuan yang paling kuat. Contoh misalnya, ketika orang tua 3 orang misalnya, saya Pak Pendeta dan Pak Tino. Di babak kedua saya ketemu Pak Tino, saya kalah. Itu head to head. Tanpa sadar saya kalah sama Pak Tino. Berikut Pak Tino ketemu dengan Pak Pendeta. Pendeta untung. Otomatis secara keseluruhan Pak Pendeta lebih unggul dari Pak Tino. Oke. Ketika saya bertemu dengan Pak Pendeta, walaupun saya kalah, ketika saya mengalahkan Pak Pendeta, saya menang. Mengapa? Karena Pak Pendeta menganggap saya lemah, makanya dia pada enteng. Makanya catur itu pada enteng. Nah, itulah sebenarnya dalam catur itu betul terus fight. Jangan ada istilah pada enteng. Itu contoh seperti yang terjadi istilah head to head. Berikut yang ketiga yaitu solkov. Nah, solkov adalah setiap orang menang kita ambil. Contoh ketemu dengan Pak Tino, jadi nanti sebentar 5 kali babak berarti 5 poin kita ambil. Contoh kalau misalnya Pak Tino poin 2, saya ambil Pak Tino poin 2. Apakah dia kalah atau menang, tetap saya ambil. Itu tuh solkov. Berikut SB. SB kecuali kalau kita menang. Kalau kita menang kita ambil. Kalau kita draw misalnya dengan Pak Tino contoh poin 4, kita draw dengan Pak Tino 4 berbagi 2, berarti saya ambil hanya poin 2. Kalau kita kalah dengan Pak Tino, itu saya tidak ambil. Karena apa? Kalah. Itu apa? SB. Berikut untuk progresif. Nah, mengapa progresif? Ya, kalau progresif itu babak tambah. Contoh poin pertama 0, baru poin kedua, babak kedua 1, babak tambah. Jadi 0, contoh babak tambah 1 tambah 2 dan seterusnya. Keempat yaitu 1, 2. Kelima yaitu hitam. Ya, hitam menang. Artinya begini contoh. Dalam pertandingan saya memegang putih, hitam 3. Contoh dengan Pak Tino 2. Tetapi otomatis saya lebih tidak dengan catatan hitam itu menang. Kalau hitam kalah tidak dihitung. Jadi boleh pengertian, walaupun memang terakhir adalah hitam menang, hitam memegang buah hitam dengan catatan hitam menang, bukan hitam kalah. Jangan aku ambil masih kita berapa kali menang hitam. Maksud bertanya seberapa kali menang dari hitam, itu maksudnya. Jadi sebentar ada hal-hal yang ini batanya Pak Wasid, jangan baku ambil kalau boleh, karena itu adalah satu keluarga. Bapak saya di dalam pertandingan boleh baku berbilang baku fight, tetapi sesudah pertandingan kita adalah sahabat. Itu adalah penyampaian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama kita menggunakan sistem apa dulu, karena ini perhitungan manual. Kalau dia mau pakai sistem, dia kan mesti ada komputer. Ya. Tapi karena kalau tidak ada komputer berarti sistem manual. Kita mau hitung head to head ini bagaimana. Kalau kemudian solkov, karena kalau bicara solkov berarti teman lawan kita upayakan semua bermain. Kalahnya di solkov, kalau so kalah dong sudah masih terus tuh paling akhir itu kalau solkov. Tapi kalau dalam perhitungan head to head maupun solkov itu semuanya perhitungan orang pakai sistem apa modern mana yang mau digunakan ini. Toh yang sebenarnya wasit ke depan pakai jangan manual lagi, kita harus lebih profesional. Dan karena kalau mau perhitungan ini bisa error, setengah errornya ada karena tidak pernah disangka itu yang terjadi. Yang pertama. Yang kedua, kalau masuk tanpa dia ngomong, tadi sudah disampaikan, ada yang dia sudah pegang steer, ada dia masuk pion dia langsung chase, nggak tahu masuk apa, masuk kuda, masuk steer, masuk benteng ataupun masuk loper. Itu terjadi. Itu dalam sistem kejurnas juga terjadi itu. Bahkan terjadi konflik besaran di situ. Karena apa? Dia cuma tahu dia cek padahal dia mau pegang steer waktu di injury time, mau pegang benteng, mau pegang kuda. Jadi itu perlu dipertegaskan. Yang masuk pion mesti sebut apa, tidak sebut atau bagaimana, itu yang diputuskan dalam pertandingan ini. Ya, oke, terima kasih. Jadi tetap kita menggunakan sistem Swiss. Dari sistem itu ada Swiss perfect dan terakhir itu Swiss major. Major itu ya. Itu yang terakhir. Ya, kebetulan memang saya sudah di rumah tadi malam cepat-cepat. Ini sudah ada. Nanti tahun ke depan saya sudah ada program itu, nanti ke depan kita akan menggunakan Swiss major. Nah, apa-apa. Yang penting maksud ini kalau manual itu
kita akan jadi orang akan periksa rame-rame. Nyana istilah apa? Sambung-sambung itu. Ya. Jadi semua boleh periksa, betul nggak akhirnya ada penilaian? Ya. Jadi sekali lagi, contoh ya, jadi ke depan misalnya pion, ketika kita akan masuk tas sosial, apa kita mau pakai? Jadi kalau kita mau ganti benteng, so pakai itu benteng misalnya. Apa kita mau masuk menteri sosial? Jangan nanti sudah datang, baru kita mau ganti. Itu dapat penalti pertama. Penalti pertama bagaimana? Ya. Jadi penalti pertama begini contoh, dia so masuk dia ganti. Iya, dia nak ganti, tapi bagaimana? Mau berlaku? Tetap kasih kalau yang habis orang pakai jam, potongan jam atau tambah jam. Baru sudah tanya mau ganti apa. Kalau misalnya dengan menteri ya menteri. Kalau dia diulang kedua kali, langsung dinyatakan kalah. Maksudnya mungkin masuk setir 2 kali 3 kali. Nah, maksudnya gini, contoh begini Pak Adi. Contoh begini, ketika dia masuk tuh, dia masih dalam bentuk pion, sudah, tuh. Sekarang dia mau ganti, sebenarnya apa? Mau ganti apa? Benteng tahu, tuh, begitu. Tetapi dia dapat penalti pertama. Kalau penalti yang kedua, mungkin contoh di pion lain misalnya, tuh ini kan pion pertama. Pion kedua, dia bikin ulang sama seperti tadi, langsung dianggap dia kalah. Karena di dalam itu hanya menggunakan 2 penalti. Saya kira jangan begitu, karena kalau 2 kali masuk setir itu nak logika nak jalan. Ya oke. Nah, kalau kita pertegas itu boleh betul, itu benar. Kalau kita bermain panjang, maksudnya kalau dia masuk setir dan dia tidak ngomong, dia tetap pion atau tetap jadi setir. Oke. Yang disepakati. Ya oke. Pertanyaan bagus ya. Iya. Ya. Di dalam peraturan FIDE yang ada ini 2018, kalau dia masuk ini tanpa menyebut itu adalah setir sebenarnya. Itu peraturan FIDE. Ya. Kalau misalnya makanya selesai siap dah. Walaupun dia masuk tanpa dia ngomong baru dia ganti berarti dianggap setir, dengan catatan dia dapat penalti pertama. Jadi ketika dia masuk tanpa dia menyebutkan itu dianggap bahwa sebentar itu adalah setir karena aturannya biasanya setir. Tapi kalau dia suka kuda berarti sosial. Makanya di dalam hati-hati ketika orang makanya di dalam jangan sampai penalti, makanya sosial. Ketika dia masuk, nah dia misalnya masa misal tu setir, langsung kartu setir. Kalau dia masih langsung tetap pion, kalau nanti diganti langsung dapat kena penalti pertama itu. Oh 3 set tidak apa-apa. Yang penting 5 set tidak apa-apa. Yang penting bilang. Yang penting bilang. Yang penting bilang. Sudah ada lagi pertanyaan? Jam kan? Sedangkan orang tak pakai jam. Nah oke, pertanyaan bagus lagi ya. Pak Wasit bagaimana dikatakan kalau tidak jam? Berarti sebentar. Nah inilah memang kalau kekurangan tidak ada jam tuh. Kalau misalnya dia itu dianggap dia yang waktu berarti dianggap penalti pertama. Oh, iya. Sudah. Anggap dia yang memang kalau ada itu boleh ganti tambah waktu. Jadi lawan harusnya tambah waktu kan? Iya. Karena tidak ada berarti anggap penalti pertama. Sudah? Ada lagi? Oke. Kalau misalnya lawan masuk pion, yang berhak itu siapa Pak? Mana? Yang punya batu yang masuk atau yang lawan? Oh ya, yang punya yang masuk ganti bukan lawan dia. Oke. Ya. Ada lagi? Silakan. Sudah, boleh mulai. Boleh mulai. Boleh gerak. Mas mana? Ikan mat. Oke. Jangan makan ya. Contoh ini seperti ini. Pesobatan coba kawin. Ketika dia begini, hanya tunjuk saja, hanya tunjuk. Jangan ketika pada begini langsung makan. Nanti yang kalah. Karena istilah caturnya istilah makan. Ada mematikan lawan. Hanya tunjuk saja. Oh, kalah dia, sudah selesai. Sama terjadi waktu kejuaraan di Pembata, Pak Stanley menopang dia soal begini Pak Afel. Kemudian Afelnya tunjuk, karena dia syutingan jam, makanya dikatakan ini kalah. Kenapa? Dia syuting jam. Toh, ketika ini putihnya tunjuk, kalah, sudah selesai. Boleh? Ya. Jadi ini boleh makan. Pakai sistem Swiss tapi berapa babak? 5 babak. 5 babak. 5 babak. Karena hanya 20 peserta. Mau buka mana? Mau Pak Kuda. Tadi langsung bilang Master mau kasih jalan. Jadi bagaimana? Oke, pertanyaan dari Peter. Pak Wasit, apakah boleh 2 langkah? Nah, begini. Nah, oke. Tidak boleh, cukup 1. Ya, tidak boleh. Ya. Ya, kalau mungkin dulu boleh kan, tapi sekarang sudah enggak. Ya. Oke.
Kalau passing pertama dia backing, berarti untuk langkah kedua dia berlaku. Iya. Oke, ada lagi supaya sudah. Oke, tadi blokade. Blokade adalah harus pegang raja, pegang raja bukan pegang benteng. Menteri, Gajah. Open maksudnya. Open Oh, tidak boleh, tidak boleh. ulang toh. Ulang, ulang. Bukan mati. Ulang bukan mati. Sudah. Bukan ulang. Raja duluan. Dia blok berarti dia berlaku ya. Ulang. Ulang, ulang. Jalan lain. Oh, nyenak kalah, nyenak kalah. Dengan contoh begini. Contoh, dia oke. Berarti dia jalan raja. Pegang raja toh. Raja, tetap dia pegang raja. Pegang jalan. Jadi wasit pegang jalan tuh. Ya. Oke. Berarti Pegang raja. ini. Dia blok. Oh, berarti ulang, ulang. Berarti balik ulang. Tidak berlaku ini. Ya, ini boleh. Karena ada open. Artinya begini, walaupun dia harus jalan, tapi karena tidak boleh, berarti dia boleh langkah lain. Boleh lain. Boleh langkah lain. Iya. Ya, dia bisa rokade. Tidak mati. Ulangi. Jadi begini, dengar begini. Dalam posisi ini, tidak bisa rokade. Satu. Kedua, raja tidak bisa jalan. Berarti nama jalan lain. Iya. Kalau ini dalam posisi begini harus raja jalan. Iya. Jadi itu dari tiga Ya, oke, mantap. Terima kasih Pak Adi. Ya, mantap. Ini tidak bisa. Pertama. Kedua, kalau ada stand sini ini tidak bisa. Jalan lain. Tapi kalau ini ada harus jalan raja. Ya, siap. Oke. Yang penting bukan mati. Jadi ada sesuatu langsung bertanya Pak Wasit. Kalau ada sesuatu langsung bertanya Pak Wasit sebentar. Nanti wasit. Lewat garis apa? Pasar. Tapi kalau di sini, harusnya di sini mana? Dia maju. Oh, tidak. Tidak berlaku. Ya, Pasar hanya berlaku pada posisi garis utama. ya, oke. Oh, kayak gitu dah. Jadi karena mengerti tanya wasit yang rumah langkah. Ada berapa juga teman-teman yang bisa membantu saya? Siap. So boleh mulai? Masih baru. Jadi langkah pertama oleh Bapak Master Tino Lang. Ya, oke. Kalau yang ada sebelum bermain. Tino tunggu. Oke. Wasit ke situ. Wasit juga dekat Bapak Tino. Ini boleh berjalan loper langsung. Langsung memegang. Ketua juga di situ ketua. Sudah jalan juga. Oke, ya. Jadi langkah dibuka oleh Pak Tino Lang. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan semua. Pertandingan sudah dibuka. Pertandingan sudah dibuka. Oke. Jadi baiklah, saya saat ini berada di Pasar Segar, tepatnya di komunitas catur Pasar Segar. Setelah dibukanya kejuaraan catur friendly game, saya bersama ketua komunitas Bapak Pendeta James Syokon. Kami minta Pak Pendeta memberikan komentar tentang pertandingan ini. Apa maksud dan tujuan dilaksanakan kejuaraan ini? Terima kasih. Pak, jadi pertandingan ini adalah dalam rangka persahabatan di antara komunitas. Juga ada diundang beberapa teman para pecatur yang ada di Kota Manado ini, sehingga ada persahabatan yang lebih luas lagi, ya. Begitu. Tidak menunggu lagi, kita langsung mulai. Apakah ada yang sponsori kejuaraan ini, Pak Ketua? Nah, memang ada di antara kami sendiri yang mensponsori ya, pelaksanaan pertandingan ini. Dan di komunitas ini juga kami ada beberapa master nasional, termasuk dengan saat ini hadir Pak Tino Lang sebagai master nasional. Satu, setiap peserta panitia. Terima kasih. Siapa saja yang ada di saat ini juga saya bersama Pak Tino Lang sebagai master nasional. Mohon memberikan informasi komentar tentang dilaksanakannya kejuaraan ini.
dilarang membawa atau minum minuman keras di area pertandingan. Dan saat pertandingan berlangsung, 4 penonton atau panitia dilarang berkerumun spesial di khusus dekat buat meja komunitas catur pertandingan Pasar Segar dalam hal ini. sementara pertandingan berlangsung dan membuatkan kegaduhan sehingga mengganggu konsentrasi dari peserta yang sedang bertanding. Pemain 5 peserta dilarang merokok, Pal 2 dan sekitar. menerima telepon, membuka Menurut Master kira-kira ada peluang untuk prestasi di tingkat yang lebih tinggi untuk komunitas catur ini. Ketentuan ini dapat dilaporkan kepada Saya kira tidak ada kemungkinan akan kualifikasi peserta tersebut. minat dari pemain juga yang ada di seputaran Pal 2 tingkatnya, dan saya berharap ke depan bisa ya kalau ada pemain muda yang tangguh yang keluar dari kelas kreatif. Jadi setidak-tidaknya klub Pasar Segar ini membantu program Percasi Kota Manado ya. Betul. Jadi semoga konten ini bisa didengar oleh pengurus Percasi Kota Manado untuk diberikan perhatian. Terima kasih. Sebagai panitia pertandingan bersama Pak Peter coba berikan komentar mengenai pertandingan ini. Mikael Ayam lawan Pak Jeff. Luar biasa karena semakin hari Meja berkembang 3 kita punya aktivitas kreatif Ian Apotik lawan Allen. juga teman-teman yang sering support untuk yang pemerhati catur Meja dan makanya kita sudah mulai ada pencipta bibit-bibit yang 4 bagus Sonce lawan dan kedepannya Manuel akan Talangpangan. Sonce. Terima kasih. Mega Wotos lawan Manuel Heli. Meja 7 Roland Anapu lawan Seven Hubu. Seven ya Roland. Meja 9 Maxi Kalekoma lawan Pendeta Niko. Seri A yang boleh bermain. Meja 1 Bapak Sairul Abidin lawan Iwan. Baiklah, saya bersama Pak Only Mongkau sebagai sponsor kejuaraan catur ini. Menurut Pak Only bagaimana dengan adanya pertandingan catur ini? Ini untuk kemajuan di Pasar Segar ini, untuk kemajuan klub catur. Saya dengar ada mau laksanakan secara periodik. Ya, setiap 6 bulan. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak untuk dilaksanakan kejuaraan? Ini untuk kerukunan teman-teman di komunitas catur di Pasar Segar. Oke. Terima kasih. Ya. Oh ya Pak, ini putih. Biasa mas, minta tolong sesuai luar biasa. Kita itu seru. Kalau boleh berjalan dari situ. Berjalan, biarkan mereka berkreasi. Ya, diskualifikasi dan boleh. Oke deh. Yang cuma pemain yang di situ bagus, tidak ada gangguan-gangguan. Jadi silakan bertanding, bisa konsentrasi lebih bagus. Kreatif cus. Ini soal pertandingan apa? Jam 11 pas. Grup A mulai. Berarti jam 11 setengah 12.